selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan kesempatan bagi adik-adik semua. Mungkin adik-adik ingin mempersiapkan dulu dirinya sebelum kita memulai ibadah kita, yang mungkin Alkitabnya masih ada di kamar atau di tempat lain. Ayo segera diambil, kita akan memulai ibadah kita ya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu pujian lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Adik, sebelum kita mulai ke ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami walaupun secara daring atau online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan. Haleluya, amin. Masih ada semangat adik-adik? Bersama Yesus, kamu dan saya dahsyat, luar biasa, yes. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menggah satu pujian kembali, lagunya Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan
kasihi, kini saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan di pagi hari Minggu ini. Biarlah firman Tuhan kami mengerti, dan Tuhan juga mau mampukan kami anak-anak Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkata-katalah kepada kami di minggu pagi ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, adik-adikku, anak-anakku, ibu mau bertanya, siapa di sini? Siapa yang di sana juga? Siapa yang pernah tidak disukai sama temannya? Siapa yang pernah diejek sama temannya? Nah, kalau adik-adik, kalau anak-anak pernah diejek sama temannya, apa yang kalian lakukan? Pasti gak saya ejek balik, Bu Pendeta. Masa dia duluan, saya gak boleh balas, gitu kan? Kalau dia ajak saya kelahi, saya tantang dia balik, Bu Pendeta, gitu. Ya, ada yang seperti itu. Atau pernah ndak ada yang kalau diejek, yang kalau temennya ndak suka, kita biarkan. Biar jaklah. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus yang kita baca hari ini. Ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia sedang bekerja untuk menyampaikan Injil firman Tuhan, banyak yang ndak suka sama dia. Banyak yang suka mengumpat, mengejek dia, gitu ya, mengejek firman Tuhan di depan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Paulus kita baca tadi? Dia tidak balas mengejek, dia tidak ajak berkelahi itu orang-orang yang mengumpat dia, yang mengejek dia, yang tidak suka dengan dia. Dia biarkan, dia abaikan. Dia tidak mau berdebat dengan orang-orang itu. Dia tidak membalasnya. Apa yang dilakukan Paulus setelah itu? Dia pergi untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna, yakni mengajar orang banyak. Teman-teman, adik-adik, pelayanan anak yang Tuhan Yesus kasihi, dari Paulus kita belajar satu hal. Hari ini kita belajar satu hal. Pasti akan ada orang yang tidak suka sama kita. Pasti setiap hari kita ketemu dengan teman-teman yang sukanya mengejek kita. Tapi kita hari ini diingatkan, tidak perlu kita balas. Karena kalau kita balas, kita juga bisa jadi salah. Tidak perlu kita ejek balik. Tidak perlu kita juga jadi tidak suka sama dia. Tapi yang perlu kita lakukan ketika kita mau melakukan yang benar apa? Biarkan saja. Biarkan saja dia begitu. Lama-lama nanti dia diam sendiri, gitu kan? Sesudah kita biarkan, lakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Kalau kita diejek sama teman kita, biarkan aja dia. Kita pergi aja, atau kita pulang saja ke rumah kerjakan tugas kita. Atau kita main sepeda aja, kan lebih berguna, gitu kan? Lebih berolahraga, lebih sehat, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak senang dari orang lain yang tidak suka dengan kita, orang lain yang suka mengejek kita, biarkan saja, tidak perlu dibalas. Kita lihat apa hasilnya ketika Paulus tidak membalas ejekan orang-orang di sekitarnya itu. Ayat 10 bilang, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kalau kita tidak membalas ejekan orang, kalau kita juga tidak menjadi benci dengan orang, maka kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan orang bisa melihat Tuhan, firman Tuhan lewat diri kita. Oh, betul dia nih anak orang Kristen. Oh, berarti betul dia nih rajin dia sekolah minggu, baik dia anaknya. Akhirnya apa?
nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi, mari kita belajar untuk tidak membalas setiap ejekan teman-teman. Kita belajar untuk tidak balik membenci orang yang benci dengan kita, tapi kita berdoa kepada Tuhan, kita biarkan mereka dan kita lakukan sesuatu yang lebih berguna, yang lebih baik buat kita, dan nantinya pasti nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah Maha Kasih Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas rahmat dan berkat-Mu, atas kesehatan yang Bapa berikan pada kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami yakin bahwa pujian yang kami sampaikan, pujian yang kami angkat menjadi suatu kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di perbuatan tindakan kami ya Bapa. Tuhan, kami telah beribadah, kami yakin hikmat pengertian Bapa berikan pada kami sehingga kami dapat memahami, mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.